Kisro setiap hari duduk di singgasananya, dan singgasananya sangat besar. Dia menggunakan mahkota lebih besar dari dirinya. Cara memakai mahkotanya ini, dia ikat dengan rantai dan digantung di atas singgasananya. Antara dia dengan orang-orang yang datang ke istananya ada sebuah tirai, sebagai penghalang. Pada saat itu semua orang sujud ke Kisro, karena dianggap Kisro ini sebagai Tuhan. Shep masuk bersama pengikutnya Kisro. Ketika diangkat tirai singgasana Kisro, semua orang sujud, kecuali Shep bin Yazid. Dia hanya menundukkan kepalanya saja. Kisro melihat, sebelumnya tidak ada orang yang berani untuk tidak bersujud kepadanya. "Siapa kau ini, berani betul tidak sujud kepadaku?" ucap Kisro. "Saya bukannya tidak mau bersujud, tapi ada yang menahan saya untuk sujud kepadamu wahai raja," ucap Shep. "Apa itu?" tanya Kisro. "Masalah yang saya hadapi," ucap Shep. "Apa masalahmu?" tanya Kisro. "Kerajaan kakek-kakek saya di Yaman direbut oleh orang Afrika. Mereka berkuasa sampai saat ini. Saya maksud ke sini mau meminta kemurahan Anda untuk membantu merebut kembali kerajaan kakek-kakek saya itu." Kisro bermusyawarah dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka berkata, "Siapa orang ini? Untuk apa kita bantu? Dia hanya mengaku keturunan raja, dan kalau kita rebut Yaman, Yaman ini ada apa? Yaman ini gunung-gunung batu, tidak ada yang istimewa di sana." Lalu kemudian, diberilah Shep ini hadiah oleh Kisro, berupa harta 1000 perak, dan pakaian mewah dari sutra. Pada saat itu, Shep membuat suatu perilaku, yang membuat Kisro berpikir. Waktu dia keluar dari istana Kisro, tiba-tiba dia teriak, "Wahai penduduk Madain, siapa yang mau mengambil hadiah, silahkan." Lalu dia melemparkan perak-perak yang dikasih Kisro. Orang-orang pada berebut di depan istananya Kisro. Mendengar ribut-ribut di depan istananya, "Apa itu?" ucap Kisro. Mereka berkata, "Anak muda yang tadi Anda kasih perak, dibagi-bagi ke orang-orang di luar." Kisro berkata, "Pasti anak ini punya sesuatu yang besar, mana bisa, perak begitu banyak dibagi-bagi sama dia." Dipanggil kembali Shep ini. "Kenapa engkau bagi-bagi perak itu, wahai anak muda?" tanya Kisro. "Untuk apa perak ini buat saya? Saya pergi dari negeri yang gunung-gunungnya dari perak dan emas," ucap Shep. Mendengar ini, Kisro menjadi tamak. Dikumpulkanlah penasihat-penasihatnya. "Benar tidak ini Yaman ada emas dan perak?" tanya Kisro. "Kami belum pernah mendengar," ucap penasihat-penasihat. Padahal kenyataannya tidak ada, tapi karena mereka sudah tamak, salah satu dari penasihatnya berkata, "Begini saja, daripada kita bentuk pasukan segala macam ke sana, akan rumit. Lebih baik kita buat sesuatu yang sangat sederhana." "Apa itu?" ucap Kisro. "Di dalam penjara, ada banyak sekali orang-orang yang siap Anda bunuh, baik itu pemberontak atau perampok, lalu keluarkan mereka semua, beri mereka baju-baju perang, bentuk pasukan dari mereka, lalu serang Yaman. Jika nanti pasukan yang Anda kirim ini kalah, mati terbunuh." Itu tujuan awal Kisro memenjarakan mereka. "Kalau mereka menang, Yaman jatuh jadi wilayah kekuasaanmu, kan tidak ada ruginya." "Ide yang bagus," ucap Kisro. Lalu Kisro memerintahkan untuk mengeluarkan semua orang yang ada di penjara, dan difasilitasi baju perang, kuda-kuda dan peralatan perang lainnya. Tapi, Kisro meletakkan di pasukan itu, pasukan inti Kisro. Pasukan inti ini diperkirakan bisa mengalahkan pasukan yang di penjara, bila memberontak. Dan diberikan satu pimpinan bernama, Hurmus. Hurmus ini panglima perangnya Kisro, orang yang paling kuat. Setelah semuanya siap, maka pergilah mereka bersama pasukannya ke Yaman.